Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aiman Fatih Rizky dari kelas 9 Asyahid. Di sini saya akan membawakan materi tentang perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia diawali dengan alam ruh atau biasa kita sebut alam arwah. Definisi dari alam arwah yaitu alam ruh adalah fase sebelum kehidupan di dunia di mana jiwa manusia berada di alam spiritual. Prosesnya yaitu Allah mengadakan sebuah perjanjian dengan jiwa manusia yang dimana mereka menyaksikan dan mengakui keesaannya. Pada tahap ini manusia belum dilahirkan ke dunia fisik. Lalu adapun tahap kedua dari perjalanan hidup manusia yaitu alam kandungan. Definisinya yaitu alam kandungan adalah fase di mana jiwa manusia belum memasuki kehidupan duniawi dalam bentuk janin yang ada di dalam rahim ibu. Prosesnya yaitu selama periode ini manusia mengalami tahap-tahap perkembangan fisik dan jiwa serta mendapatkan kehidupan dari Allah dengan segala hal yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu adapun proses yang ketiga yaitu alam dunia. Alam dunia adalah fase kehidupan fisik di bumi, di mana manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Prosesnya itu manusia diberikan ujian berupa kebebasan memilih antara baik dan buruk dan diberi kesempatan untuk beribadah dan beramal. Ini adalah fase di mana amal perbuatan baik dan buruk mulai dicatat. Lalu adapun proses yang keempat yaitu alam kubur atau biasa kita sebut alam barzah. Definisi dari alam kubur adalah proses setelah kematian hingga hari kiamat. Prosesnya yaitu setelah kematian jiwa manusia memasuki alam barzah yang merupakan fase penantian. Di sini jiwa manusia mengalami kenikmatan atau siksaan sesuai dengan amal perbuatannya yang telah dilakukan selama dia hidup. Lalu fase kelima yaitu hari kiamat atau biasa kita sebut kiamah. Definisi dari hari kiamat yaitu hari pembalasan di akhir zaman, di mana seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan untuk dihisab. Prosesnya yaitu segala sesuatu yang tersembunyi akan terlihat dan semua amal perbuatan akan diperhitungkan. Ini adalah hari di mana segala keputusan akhir dibuat. Lalu proses yang keenam yaitu hari kebangkitan atau nusyur. Definisi dari hari kebangkitan adalah fase di mana manusia atau semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur mereka. Prosesnya yaitu semua manusia atau makhluk hidup akan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup untuk menghadapi hisab dan pembalasan. Lalu proses yang ketujuh yaitu padang mahsyar. Definisi dari padang mahsyar yaitu adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup setelah kebangkitan. Prosesnya yaitu di sini manusia akan menunggu gilirannya untuk dihisab dan melihat amal perbuatannya. Ini adalah fase di mana setiap individu akan dihadapkan dengan amal mereka. Lalu proses yang ke-8 yaitu syafaat atau interaction. Definisi dari syafaat ialah permohonan bantuan yang diajukan oleh Nabi Muhammad dengan orang-orang yang mendapatkan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Prosesnya yaitu syafaat akan diberikan untuk membantu orang-orang yang mungkin belum sepenuhnya layak masuk ke surga tetapi memiliki amal baik dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu proses yang ke-9 yaitu perhitungan atau hisab. Definisi dari hisab adalah proses perhitungan amal perbuatan manusia.
Prosesnya, setiap amal baik dan buruk akan diperiksa secara detail, dan manusia akan dihadapkan pada catatan amal mereka untuk ditimbang. Lalu proses yang ke-10 ialah penyerahan catatan amal. Definisi dari penyerahan catatan amal ialah penyerahan catatan amal adalah fase di mana setiap orang menerima buku catatan amal perbuatan mereka. Prosesnya, buku ini akan disertakan kepada masing-masing individu, dan isi catatan tersebut akan menjadi dasar penilaian untuk masuk ke surga ataupun neraka. Lalu proses yang ke-11 yaitu mizan atau timbangan. Definisi dari mizan adalah timbangan amal yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara amal baik dan amal buruk. Prosesnya, amal perbuatan baik dan buruk akan ditimbang untuk menentukan nasib akhir seseorang. Apakah mereka layak masuk ke surga ataupun akan dihukum di neraka. Lalu adapun proses yang ke-12 yaitu telaga atau haud. Definisi dari telaga adalah sumber air yang disediakan oleh Nabi Muhammad di hari akhir. Prosesnya, umat Islam yang diselamatkan akan minum dari telaga ini, yang merupakan bentuk kasih sayang dan kebaikan Nabi Muhammad kepada umatnya. Lalu proses yang terakhir atau yang biasa kita kenal sebagai sirat atau jembatan. Adapun prosesnya ialah sirat adalah jembatan yang harus dilalui oleh setiap orang di atas neraka untuk menuju ke surga. Proses jembatan ini akan sangat tipis dan tajam, dan setiap orang yang melewati jembatan itu harus melaluinya dengan amal perbuatan mereka sebagai penentu keselamatan mereka. Orang yang amal baiknya baik akan dapat melintasi jembatan dengan selamat menuju surga. Begitupun dengan orang yang amal baiknya sedikit, akan kesulitan melewati jembatan ini. Mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan mengenai proses perjalanan hidup manusia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.